Adaro ini emang sebenarnya ini ya, kita belum tahu sih sebenarnya skemanya akan seperti apa ya. Cuma nanti Adaro ini bisnisnya akan nggak ada exposure buat batu baranya nih, Bu Indrawati. Jadi nanti yang buat di batu baranya exposure-nya akan ada di AAI. Cuma emang sebenarnya gini sih ya, mungkin kalau dari point of view-nya Adaro, ini kita kita sebenarnya belum clear juga, kita belum ketemu sama manajemennya lagi. Cuman sebenarnya kalau dari point of view-nya Adaro, mungkin melihat in the long run, uh, shifting ke energi terbarukan itu tuh jadi salah satu priority-nya mereka sebenarnya. Jadi ibaratnya kan kelihatan sebenarnya beberapa pemain di global pun diverse nih, mereka punya bisnis gitu ya. Mereka diverse, mereka punya bisnis arahnya banyak ke renewable energy atau mereka ke metal mining gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya mungkin dari sisi point of view-nya lebih menarik. Since kan juga sebenarnya kalau kita lihat ya, saya juga ngobrol sama beberapa fund gitu ya. Jadi ESG ini kan jadi concern ya. ESG itu mungkin kalau kita lihat buat di fund, itu tuh mereka pertimbangan buat masuk ke stock coverage contohnya. Jadi misalnya kayak, oh ketika mereka due deal bikin kayak stock universe, itu mereka lihat nih, oh ini bisnisnya apa? Oh hati-hati ini ada batu bara, kita kayaknya nggak boleh ke situ dulu deh, stock universe. Nah jadi udah terbatas sih sebenarnya dari sisi liquidity-nya. Nah, atau kalau sebenarnya seandainya ada bikin model yang kayak ESG fund, itu juga pasti kan udah ada exposure-nya juga udah relatively pasti udah nggak ada tuh buat yang batu bara. Nah makanya sebenarnya itu sih, jadi selain dari sisi arah bisnisnya jadi concern sama liquidity play sama market play-nya nih saya bilang nih bahwa kayak beberapa fund beberapa investor udah considering juga ESG ya ke dalam proxy investment mereka. Jadi itu sih Bu Indrawati ya. So buat Adaru seperti apa gitu ya. Kita coba lihat sebenarnya pipeline projectnya mereka seperti apa ya. Jadi itu, cuman ya itu kan kita jadi ada dua opsi ya. Kalau kita punya view yang belief bahwa batu bara ini masih bisa bagus, kita ambilnya di AI-nya aja. Cuman kalau kita lihat yang masih bakal tough, kita mending ambil pure yang renewable energy play-nya aja. Jadi seperti itu ya. Walaupun sih sebenarnya kalau ini ya, kan saya udah pernah share juga bahwa transisi energi itu di Indonesia dan beberapa negara itu tough banget ya posisinya sekarang. Bahkan yang dulu kita target 25% sampai 2030 kalau nggak salah itu jadi cuma 11 sampai 12% aja target energi terbarukannya karena transisinya susah banget sebenarnya. Karena ini mahal banget, capex-nya mahal, cost per kWh-nya mahal banget. Kalau teman-teman coba liatin datanya si PLN, yang paling murah tuh masih kayak modelnya kayak batu bara. Cuman kalau misalnya kayak mau ambilnya kayak geothermal, itu kan kayak depresiasinya kan jadi kan gede banget gitu. Jadi cost per kWh-nya mahal. Solar panel itu juga sama, baterai juga masih mahal gitu. Jadi emang ini transisinya sebenarnya panjang banget nih buat ke renewable energy. Jadi itu sih. Jadi teman-teman yang punya belief bahwa si batu bara ini short term masih bisa bagus, oke, nggak apa-apa. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya tetap nih arah long termnya pelan-pelan orang akan shift away ya dari yang ke batu bara ya. Jadi itu. Pak Indra